Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kedua dengan saya, Imas Kamalasari, sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di kelas 11, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum masuk ke materi inti, saya berikan dulu contoh dari teks eksplanasi. Di sini judulnya tentang gempa di Aceh. Tentunya sebagian besar orang pada tahu bahwa pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di Aceh. Nah, ini silakan dibaca beberapa menit. Gempa terjadi di Aceh, itu mengakibatkan juga di beberapa negara lainnya seperti Sri Lanka, India, Thailand yang memakan banyak korban. Ini bacaan di slide kedua masih tentang gempa di Aceh. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa gempa yang terjadi di Aceh itu karena gelombang tsunami yang sangat besar memakan banyak korban sehingga negara lain pun terkena dampak tersebut, dan di negara lain itu juga banyak memakan korban. Intinya seperti itu. Anda bisa baca secara mendetail tentang gempa tersebut. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa itu teks eksplanasi. Penjelasannya adalah teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan asal-usul kebudayaan dan terjadinya suatu peristiwa alam atau sosial secara kronologis. Nah, jadi bisa tentang asal-usul kebudayaan ataupun suatu peristiwa alam ataupun sosial. Nah, yang tadi dibahas termasuk kepada peristiwa alam. Kemudian sebenarnya untuk teks eksplanasi itu bisa secara kronologis atau sebab akibat atau istilah lainnya kausalitas. Kalau yang tadi gempa di Aceh itu merupakan teks eksplanasi dengan pola kausalitas atau sebab akibat. Pembahasan terfokus pada objek yang dijelaskan. Nah, jadi pembahasannya tadi difokuskan pada dampak gempa ya, dampak gempa di Aceh khususnya. Kemudian di negara lain juga dibahas korbannya berapa banyak. Kemudian pihak yang menjelaskan tidak dimunculkan. Nah, seperti kita baca tadi bahwa tidak ada pihak yang tidak disebutkan pihak yang menjelaskannya, seperti tidak disebutkan kata misalkan saya, aku, atau kami, atau kita, tidak ada. Nah, itu ciri khas dari teks eksplanasi, tidak memunculkan yang menulisnya. Kemudian agar pembahasan lebih objektif, nah kan teks eksplanasi itu harus objektif. Artinya objektif berarti berdasarkan apa adanya yang ada di lapangan. Nah, supaya pembahasannya lebih objektif dan benar-benar faktual, penulisnya menggunakan banyak fakta untuk menunjang pendapat-pendapatnya. Nah, contoh tadi banyak fakta, kalimat faktanya itu berupa angka-angka korban tsunami di Aceh sebanyak berapa ribu orang, kemudian di Thailand berapa ratus orang. Nah, itu merupakan fakta-fakta. Nah, jadi ciri khas dari teks eksplanasi yang ke-1 tidak dimunculkan penulisnya, kemudian teksnya itu bersifat objektif, nah kemudian juga faktual. Selain itu, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena atau penjelasan dari identifikasi fenomena, yaitu latar belakang kejadian. Identifikasi fenomena, yang kedua strukturnya proses kejadian. Nah, untuk tahap kedua itu tergantung dari polanya, apakah polanya itu kronologis atau kausalitas. Kronologis berarti berdasarkan urutan waktu. Kalau kausalitas sebab akibat, kalau tadi contoh teksnya itu polanya kausalitas sebab akibat. Jadi sebab dulu, sebabnya adalah tsunami. Nah, kemudian akibatnya yaitu banyak menelan korban. Nah, itu pola sebab akibat.
Kemudian yang ketiga, strukturnya ulasan atau mengomentari konsekuensi. Nah, kalau di contoh yang tadi, kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, yang menjadi ulasan itu paragraf terakhir, terutama di kalimat terakhir. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Nah, itu contoh dari teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Jadi strukturnya teks tersebut sudah lengkap ya. Paragraf pertama identifikasi, kemudian selanjutnya ada proses kejadian secara kronologis, kemudian yang ketiga ulasan. Kemudian mengenai kaidah teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan proses atau asal-usul peristiwa alam, sosial, atau budaya. Oleh karena itu, teks tersebut banyak menggunakan kata-kata yang merujuk pada pola urutan waktu atau kronologis atau temporal dan kausalitas. Nah, jadi biasanya ada konjungsi yang menunjukkan bahwa teks tersebut berpola kronologis ataupun temporal atau kausalitas. Untuk kata-katanya atau konjungsi yang menunjukkan kronologis, contoh katanya ada kata kemudian, lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika, berikutnya, sejak, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian, untuk contoh dari kata-kata bermakna kausalitas, misalnya ada disebabkan oleh, menyebabkan, diakibatkan oleh, apabila, jika, sehingga, konsekuensinya, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Ini hanya sebagian contoh saja ya kata-kata yang menunjukkan kronologis ataupun kausalitas. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi selain tadi saya sebutkan di awal, kemudian strukturnya, ciri yang pertama strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, untuk struktur sama saja seperti yang dijelaskan tadi, identifikasi, sampai ke yang ketiga ulasan, atau di sini katanya disebut interpretasi, sama saja. Kemudian ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, tadi di awal juga saya menyebutkan bahwa ciri khas dari teks eksplanasi itu berupa fakta, jadi bukan imajinasi. Ingat, teks eksplanasi tidak berupa imajinasi, tapi harus berdasarkan fakta. Kemudian faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misal tentang sains. Jadi misalkan kalau tadi tentang gempa di Aceh itu termasuk bidang keilmuan apa. Kemudian misalkan kalau kita menulis teks eksplanasi tentang proses terjadinya tsunami, nah itu bisa masuk ke dalam bidang sains. Kemudian untuk kebahasaan teks eksplanasi, satu, menggunakan konjungsi kausalitas. Tadi sudah disebutkan contoh kata dari kausalitas, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebahasaannya menggunakan konjungsi kronologis, tadi juga sudah dijelaskan, maaf. Untuk kausalitas tadi contohnya seperti disebabkan, diakibatkan. Untuk kronologis contohnya lalu, kemudian, setelah itu. Kemudian kebahasan yang ketiga menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini sudah dibahas di kelas 10. Ada kata kerja aktif atau ada kata kerja pasif. Nah, berkenaan dengan kata ganti, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, bukan kata ganti orang. Karena tadi ya, teks eksplanasi itu orang atau penulisnya tidak dimunculkan, tetapi langsung terfokus pada peristiwa atau objek yang dijelaskan. Karena objek yang dijelaskan berupa fenomena, maka dalam teks eksplanasi banyak ditemukan kata kerja pasif. Contoh, dimulai. Jadi biasanya kata kerja yang diawali dengan kata dimulai, kemudian misalkan ditimbun. Nah, itu merupakan kata kerja pasif. Nah, dampak dari apa? Dampak dari orang atau penulisnya itu tidak disebutkan, tidak dituliskan. Kemudian kebahasan yang keempat menggunakan kata teknis atau istilah sesuai dengan topik yang dibahasnya. Ingat, kata teknis atau istilah itu yaitu kata yang hanya digunakan pada bidang tertentu saja.
Misalkan untuk gempa kita mengenal ada kata skala Richter. Nah, itu khusus untuk bidang tertentu, tidak digunakan untuk bidang yang lain. Nah, itu namanya istilah. Atau misalkan kata kurikulum itu hanya untuk bidang pendidikan saja, tidak digunakan untuk bidang sosial misalkan. Nah, itu namanya istilah. Jadi istilah itu kata yang hanya digunakan pada bidang tertentu. Kemudian untuk pola pengembangan teks eksplanasi sebenarnya tadi sudah disinggung juga, ada dua pola. Ada pola sebab akibat. Jadi sebab sebagai gagasan umum atau pendahuluan. Nah, kemudian akibat sebagai perincian pengembangannya. Jadi sebab dulu kemudian akibatnya. Namun demikian bisa juga sebaliknya, bisa akibat dulu kemudian sebab. Itu mana suka, terserah dari penulis. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas. Nah, jadi terkadang dalam satu teks itu memuat dua pola, pola sebab akibat dan pola proses, karena sebab akibat di situ berupa proses. Jadi kedua pola tersebut terkadang digunakan dalam satu teks, itu bisa-bisa saja. Kemudian ini contohnya untuk pola sebab akibat. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Ini pola sebab akibat. Nah, di paragraf pertama itu sebabnya. Paragraf pertama sekaligus sebagai, kalau di strukturnya berarti identifikasi fenomena. Nah, di paragraf kedua itu akibatnya. Nah, ini merupakan pola pengembangan sebab akibat. Kemudian pola yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Nah, pengembangan proses berarti intinya kalau pengembangan proses diceritakan atau dituliskan proses atau kejadian dari tahap pertama sampai terakhir. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah: satu, mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi kita harus tahu, misalkan akan menulis proses terjadinya pelangi. Nah, proses harus tahu dari proses pertama sampai terakhir. Kemudian mengetahui proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Nah, di proses pertama kejadiannya bagaimana harus mengetahui dengan jelas. Kemudian menjelaskan setiap urutan tersebut ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi si penulis itu menjelaskan setiap tahapnya. Jadi seolah-olah pembaca itu bisa melihat apa yang diceritakan, apa yang dituliskan oleh penulis. Kemudian ini contohnya. Ini contoh proses bayi ya, yang di dalam kandungan. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, itu kan ada tahapannya, bulan keempat, kelima, sampai bulan ke-9. Kemudian di sini ada istilah atau kata teknis fetus. Nah, fetus merupakan istilah pada bidang tertentu, tidak digunakan pada bidang yang lain. Nah, hanya pada bidang untuk pembahasan tentang janin saja, tidak digunakan untuk bidang yang lain. Itu contoh kata istilah atau kata teknis. Nah, contoh barusan itu merupakan
teks dengan pola pengembangan proses. Jadi proses itu dari tahap pertama sampai terakhir dijelaskan. Kemudian menginterpretasi. Interpretasi itu bisa dikatakan memaknai teks eksplanasi. Teks eksplanasi tergolong ke dalam jenis teks yang berkaitan dengan bidang pengetahuan tertentu. Maka di dalamnya banyak terdapat kata-kata teknis atau istilah. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian untuk bisa memaknai teks eksplanasi dengan baik, kita harus memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan pada teks eksplanasi. Jadi kita harus tahu dulu makna dari istilah yang digunakan dalam teks tersebut, harus tahu. Karena biasanya kalau kita tidak paham terhadap satu kata saja yang ada dalam teks, biasanya dapat menghambat pemahaman kita terhadap keseluruhan teks. Kemudian menginterpretasi teks eksplanasi tidak hanya terbatas pada pemaknaan kata-kata teknis, tetapi diharapkan mampu memahami maksud keseluruhan isi teks. Jadi misalkan tadi di contoh pengembangan proses ada kata fetus, itu kita harus tahu dulu fetus itu apa. Nah, kalau tidak tahu bisa dicari di kamusnya. Kamus online juga sekarang banyak, jadi bisa dicari di situ fetus itu apa. Karena pemaknaan satu kata, misalkan kita tidak tahu satu kata saja di dalam suatu teks bisa menghambat pemahaman terhadap keseluruhan teks. Nah, misalkan kita sudah tahu fetus itu apa, kemudian kita baca teks tersebut, nah secara keseluruhan kita sudah paham atau belum? Nah, insya Allah kita sudah paham ya tadi tentang proses terjadinya bayi, proses bayi dari bulan ke-4 sampai bulan ke-9. Kemudian interpretasi teks eksplanasi dilakukan dengan mengungkapkan kembali isi teks berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi kita bisa mengeceknya untuk interpretasi, coba ungkapkan kembali dari teks yang kita baca sepemahaman kita. Nah, itu cara mengeceknya untuk interpretasi. Kemudian bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Ada 5 tahap. Yang pertama, penentuan tema yang mengandung suatu proses. Tentukan dulu mau tentang apa. Misalkan tadi mau tentang proses terjadinya tsunami, proses terjadinya pelangi, kemudian hujan, kemudian asal-usul budaya. Bisa misalkan di Sunda ada budaya saweran, asal-usulnya bagaimana, itu juga bisa ditulis menjadi suatu teks eksplanasi. Nah, setelah kita menentukan tema, langkah yang kedua adalah pengumpulan bahan-bahan atau referensi. Misalkan kan kita tidak tahu secara mendalam apa yang akan kita bahas, maka cari di sumber yang lain, baik itu di buku-buku ataupun browsing di internet. Tapi hati-hati, harus dari sumber yang terpercaya. Nah, kemudian misalkan ada pembahasan yang sama dari 2 buku, mungkin saja isinya ada perbedaan, mungkin saja. Nah, kita bisa mengupasnya, sebutkan saja dari sumber yang pertama tahapannya, yang misalkan untuk proses terjadinya pelangi, itu tahapannya berbeda dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, kita sebutkan saja. Pengumpulan bahan-bahan referensi ya. Yang ketiga, pembuatan peta pikiran, mind mapping kata lainnya. Untuk peta pikiran itu bisa dibuat dulu ataupun tidak, ini terserah kepada penulisnya. Jadi kalau yang proses, misalkan untuk proses terjadinya pelangi, proses yang pertama, kedua, ketiga, itu dituliskan dulu atau garis besarnya. Misalkan bentuknya seperti ada orang yang sedang memegang balon, di balon tersebut ada tulisan proses yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Untuk bentuk mind mapping terserah kepada penulisnya saja. Kemudian proses yang keempat, peninjauan kembali bahan-bahan tulisan. Nah, bahan-bahan tulisan tadi referensinya sudah lengkap atau belum? Kalau misalkan kita merasa belum lengkap, belum memenuhi, silahkan cari lagi. Kemudian lihat juga referensi tersebut memang dipercaya atau tidak. Nah,
Kemudian langkah yang kelima, pengembangan peta pikiran menjadi teks yang utuh. Nah, buatlah dari mulai identifikasinya, identifikasi atau pendahuluan sampai yang terakhir, sampai ulasan. Nah, silakan dibuat. Nah, menjadi paragraf-paragraf seperti contoh tadi. Itulah cara menulis teks eksplanasi. Ini saya berikan contoh membuat teks eksplanasi dengan peta pikiran. Contohnya di sini ada siklus air. Proses siklus air, nah dituliskan 1 dari hujan, 2 penguapan, 3 awan, 4 gunung. Nah, jadi tinggal kita mengembangkan dari peta pikiran ini. Demikian penjelasan tentang eksplanasi, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.